sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Sedih ya Kak Vina, kita nggak bisa merayain sama adik-adik. Padahal biasanya setiap tahun kita selalu keluar ke alam ya untuk mencari telur Paskah. Nah, tapi nggak apa-apa adik-adik, kita harus tetap semangat dan kita terus berdoa supaya dunia ini lekas pulih dan kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan lebih baik lagi. Yuk, sekarang kita mau mulai pujian. Adik-adik udah siap? Siap dong. Wah, kalau udah siap, kita mau nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Wah, yuk adik-adik, sekarang adik-adik bisa boleh berdiri supaya lebih semangat. Oke? Nah, yuk. Kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dasar dihapus sekarang ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dasar dihapus sekarang. Bisa? Sekali lagi? Sekali lagi? Benar. Sekali lagi ya. Penuh semangat ya Penuh adik-adik semangat. ya. Ayo. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah, bagus ya Kak Vina. Keren adik-adik. Tepuk tangan. Nah adik-adik, Yesus sudah disalibkan dan bangkit. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah lagi. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Sekarang suara adik-adik. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, adik-adik udah semangat. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, bantulah agar dunia ini segera lekas sembuh dan kami bisa berkumpul kembali di Bina Iman. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mendampingi kami satu persatu di rumah untuk adik-adik agar mau mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kakak mau ngajak adik-adik nih untuk tidak malas mengikuti biar online di rumah ya. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan hari ini. Apakah udah siap dengan Alkitabnya? Kalau belum boleh ambil dulu. Nanti kalau ada Bina Iman siapin Alkitab juga ya, karena kita bakalan baca Alkitab. Nah, kalau udah ada, sekarang kita buka dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Adik-adik udah bisa buka Alkitabnya? Pinter. Yang belum bisa boleh minta bantuan sama mama, sama papa, sama kakak, atau sama oma opa di rumah. Nah, kalau udah dapet,
Kita baca Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, barusan kita sudah membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh kitab suci mengenai Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas yang kurang percaya kalau belum melihat langsung. Nah, di perikop ayat 19 sampai 23, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu malam di hari pertama minggu itu. Ketika murid-muridnya sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun tiba-tiba Yesus hadir. Wah, seperti pahlawan super ya adik-adik. Nah, dalam ketakutan murid-muridnya itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu yang membuat hati para murid-murid menjadi lebih tenang.
Dari situ kita menyadari bahwa Yesus hadir tidak meremehkan ketakutan mereka, atau bahkan hadir untuk mencela Petrus yang sudah menyangkal Yesus, dan juga tidak membuat para murid-murid mereka merasa bersalah atas ketakutan mereka. Tetapi di sini kita tahu bahwa para murid bersukacita setelah mereka melihat Yesus telah bangkit. Nah, pada perikop 24-28 yang dimana pada saat Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketakutan itu, nah di situ ternyata tidak ada Thomas, sehingga ketika para murid-muridnya bertemu Thomas yang sudah melihat Yesus, bercerita kepada Thomas. Lalu mereka bilang kepada Thomas, kata Thomas, sebelum aku melihat Tuhan, aku tidak akan percaya. Apalagi kalau aku belum melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekalipun aku tidak percaya. Nah, 8 hari kemudian ketika murid-muridnya berkumpul kembali dan Thomas ada di situ, Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Yesus muncul di tempat itu, dan ketika ada Thomas di situ dalam keadaan pintu-pintu terkunci, Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata kembali, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah Thomas melakukan yang ingin dilakukannya kepada Yesus, lalu Thomas langsung menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Wah, itulah iman yang begitu besar dalam diri Thomas sehingga ia lebih percaya lagi kehadiran Yesus yang bangkit dengan bekas-bekas penyaliban pada tangan dan lambungnya. Inilah yang menjadi bukti kepercayaan Thomas. Nah, adik-adik, dalam Injil minggu ini, selain para murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu diutus. Jadi selain mereka merasa ketakutan, tetapi ketika Yesus datang, mereka diutus. Pada ayat 22, Yesus mengembusi mereka. Para murid-muridnya berkata kepadanya, dan Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Tuhan mengutus murid-muridnya memberitakan Injil supaya melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus beritakan pada saat Tuhan Yesus masih hidup. Nah, di situ para murid bersukacita sekali sebab mereka sudah melihat Tuhan Yesus lagi. Dengan demikian terpenuhilah sabda Yesus. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah adik-adik butuh bukti untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Coba jawabannya apa? Tidak. Wah, hebat. Betul adik-adik, kita harus percaya. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, bahwa Yesus memang telah bangkit dari kematian, seperti Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah kalian yang percaya akan Yesus yang bangkit meskipun tidak melihatnya. Nah, sekarang kita juga mau berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus agar percaya dan diselamatkan. Nah, adik-adik, sesudah kita membaca kitab suci, nah sebelum kita mau masuk ke kegiatan yang akan dibawakan oleh Kakak Vina, kita akan baca dulu ayat hafalan minggu ini. Gampang banget adik-adik. Kita ambil dari kitab Yohanes yang barusan kita baca, Yohanes 20 ayat 29. Ulang. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya,
engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bisa? Adik-adik boleh ulang lagi di rumah sendiri ya. Good. Yuk sekarang kita mau lanjutkan ke kegiatan bersama Kakak Vina. Nah adik-adik, gimana cerita yang udah dibawain Kakak Eli minggu ini? Menarik bukan? Soal Thomas yang belum percaya kalau Yesus itu sudah bangkit sebelum Thomas menyucukkan jarinya ke bekas paku Yesus disalib. Nah adik-adik, kegiatan hari ini Kakak akan membuat buku cerita singkat tentang Thomas yang tidak percaya, yang belum percaya. Nah, sebagai bukti Tuhan mengutus kita, nah kakak akan buat buku cerita untuk kalian wartakan ke teman-teman kalian yang belum percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, alat yang perlu kalian siapkan seperti biasa. Ada gunting, lem, kertas folio, sama nanti alat atau gambar yang sudah kakak sediakan di pos keamanan. Yuk adik-adik, kita mau mulai dari kertas folio. Nah, kertas folionya bisa warna apa aja ya yang kalian punya. Putih boleh, apapun yang kalian punya. Nah, cara melipatnya gampang untuk membuat buku. Kita lipat jadi 2. Jangan lupa disetrika supaya rapi. Udah, setelah lipat 2, kalian lipat lagi ke sisi sebelah sini, ke sisi depan. Nah, satunya lagi sisi belakang. Jadi seperti ini adik-adik. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ada yang perlu kalian lem. Nih, bagian dalam yang ini kalian lem. Nanti kalian lem, lalu direkatkan. Nah, setelah itu adik-adik boleh mewarnai gambar yang udah kakak sediakan. Ada 5 gambar ya adik-adik. Nah, ini sudah kakak susun sesuai dengan urutannya ya adik-adik. Tapi kalau kalian lupa karena kalian sudah digambar lalu digunting, kalian lupa, nanti kalian boleh lihat ceritanya di buku yang udah kakak sediakan. Nah adik-adik, setelah ini jadi lipatannya, terus kalian gunting tokoh-tokohnya, nanti kalian boleh tempel. Nah cara nempelnya sekalian kakak bacain juga ya, supaya kalian juga bisa mewartakan perutusan Tuhan untuk menjadi pewarta. Nah pertama adalah, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, setelah itu kita buka lagi bukunya. Kata Yesus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, maka seperti tadi kata Kakak Eli, ayat hafalan kita hari ini adalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai jangan lupa kirim foto adik-adik mengikuti Bina Iman online dan kegiatan yang adik-adik sudah kerjakan ya. Ditunggu loh kegiatannya, dikirim ke WA supaya kita bisa supaya kalian bisa menambahkan poin. Karena akan ada reward untuk adik-adik yang nantinya bisa ditukar dengan banyak hadiah. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman.
online kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup Minggu Iman Online kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami tetap percaya walaupun tidak melihat. Tuhan, kami juga ingin mengerjakan apa yang Engkau perintahkan untuk mewartakan Injil kepada dunia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bumi ini agar lekas pulih dari COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Dan berkati juga orang tua kami, berikanlah rejeki kepada mereka. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.